Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu materi sistem manajemen K3. Adapun nama-nama anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri yaitu Mailisa Paembonan dengan nomor induk mahasiswa 210201601012 akan membacakan materi pertama. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan seperti apakah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja itu. Sistem manajemen K3 di Indonesia. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja secara normatif adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Karena sistem manajemen K3 bukan hanya tanggung jawab pemerintah, masyarakat, pasar, atau dunia internasional saja, tetapi juga tanggung jawab pengusaha untuk menyediakan tempat kerja yang aman bagi pekerjanya. Selain itu, penerapan sistem manajemen K3 juga mempunyai banyak manfaat bagi industri kita, antara lain mengurangi jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja, menghindari kerugian material dan jiwa kecelakaan kerja, menciptakan tempat kerja yang efisien dan produktif karena tenaga kerja merasa aman dalam bekerja, meningkatkan image market terhadap perusahaan, menciptakan hubungan yang harmonis bagi karyawan dan pengusaha. Sebagaimana terdapat pada lampiran 1 Permenaker nomor per 05-Men-1996 sebagai berikut. 1. Komitmen dan kebijakan yang meliputi kepemimpinan dan komitmen, tinjauan awal K3, kebijakan K3. Kedua, perencanaan meliputi perencanaan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, peraturan perundangan dan persyaratan lainnya, tujuan dan sasaran, indikator kerja, perencanaan awal dan perencanaan kegiatan yang sedang berlangsung. Yang ketiga, penerapan, jaminan kemampuan sumber daya manusia, sarana, dan dana. Integrasi, tanggung jawab dan tanggung gugat, konsultasi, motivasi, dan yang keempat, pelatihan dan kompetensi, jaminan kemampuan SDM, sarana, dan dana, meliputi komunikasi, pelaporan, pendokumentasian. Identifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, meliputi identifikasi sumber bahaya, penilaian risiko, tindakan pengendalian, dan yang terakhir, kelima, tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen. Kekurangannya paling dasar adalah peraturan pendukung mengenai K3 yang masih terbatas dibandingkan dengan organisasi internasional. Tetapi hal ini dapat dimaklumi karena masalah yang sama juga dirasakan oleh negara-negara di Asia dibandingkan negara Eropa atau Amerika, karena memang masih dalam tahap awal. Selain itu, sertifikasi sistem manajemen K3 yang hanya dapat dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja pemerintah dirasakan kurang. Dengan banyaknya keuntungan dalam penerapan sistem manajemen K3 serta standarisasi sistem manajemen K3 di Indonesia yang cukup representatif, bukankah saatnya bagi industri Indonesia untuk melaksanakan sistem manajemen K3 sesuai dengan per 05-Men-1996 baik industri skala kecil, menengah hingga besar, sehingga bersama-sama menjadi industri yang kompetitif, aman, dan efisien dalam menghadapi pasar terbuka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman anggota kelompok saya. Baik, saya Muhammad Reza Putra, NIM 210-201-600-008, akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas dari saudari Mailisa Paembonan.
yaitu tujuan pembentukan K3 dan pelaksanaan P2 K3. Usaha keselamatan dan kesehatan kerja pada dasarnya mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu perlindungan terhadap tenaga kerja yang berada di tempat kerja agar selalu terjamin kesehatan dan keselamatannya sehingga dapat diwujudkan peningkatan produksi dan produktivitas kerjanya. Yang kedua, perlindungan setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja agar selalu dalam keadaan selamat dan sehat. Yang ketiga, perlindungan terhadap bahan dan peralatan produksi agar dapat dipakai dan digunakan secara aman dan efisien. Sedangkan ada juga tujuannya secara khusus, antara lain yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan, kebakaran, serta peledakan dan penyakit akibat kerja. Dan yang kedua, mengamankan mesin, instalasi, pesawat, alat kerja, serta bahan baku dan hasil produksi. Yang ketiga, menciptakan lingkungan dan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat, dan penyesuaian antara pekerja dan Saya Muhammad Farhansa Putra dengan NIM 210 201 601 015 akan melanjuti materi dari pembahasan Saudari Melisa, yaitu yang keempat, dasar hukum. Sebagai dasar hukum pembentukan, susunan dan tugas panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, pasal 10 ayat 1 dan 2 dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu yang pertama, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KIP 125/82 tentang Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah, dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor KIP 155/84. Yang kedua, yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor KIP 04/87 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta tata cara penunjukan ahli keselamatan kerja. Materi kelima, yaitu pembentukan. Pembentukan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, syarat pembentukan. Setiap tempat kerja dan kriteria tertentu, pengusaha atau pengurus wajib membentuk P2K3. Yang kedua, yaitu syarat keanggotaan. Syarat keanggotaan terbagi menjadi 4. Yang pertama, yaitu keanggotaan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja terdiri atas unsur pengusaha dan tenaga kerja yang susunannya terdiri dari atas ketua, sekretaris, dan anggota. Yang kedua, yaitu sekretaris panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja ialah ahli keselamatan dan kesehatan kerja atau petugas keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan. Yang ketiga, yaitu ketua P2K3 ialah pemimpin perusahaan atau salah satu pemimpin perusahaan yang ditunjuk atau khusus untuk kelompok perusahaan atau sentral industri. Yang keempat, yaitu jumlah dan susunan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut. Materi keenam, yaitu promosi kesehatan di tempat kerja. Promosi kesehatan di tempat kerja adalah upaya memberdayakan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatan diri serta lingkungannya. Tujuan dari promosi kesehatan di tempat kerja yaitu 1. Bagi perusahaan, dan kedua bagi pekerja. Ada juga sistem manajemen keselamatan transportasi darat, yaitu sektor transportasi darat memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat karena turut menggerakkan roda perekonomian dan mobilitas masyarakat melalui jasa transportasi yang diselenggarakan, yaitu kegiatan angkutan barang, penumpang, dan jasa lainnya dari suatu daerah ke daerah lainnya. Untuk itu, dikembangkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja transportasi darat, yaitu SMK3 Transportasi, yang memberikan persyaratan atau sistem manajemen K3 untuk membantu perusahaan dalam mengendalikan bahaya kecelakaan itu dan
meningkatkan kinerja K3 sekaligus produktivitas perusahaan. Sistem manajemen K3 transportasi ini berlaku bagi perusahaan jasa angkutan darat. Adapun kesimpulan dari uraian di atas, yang pertama, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja secara normatif sebagaimana terdapat pada per.05-Men/1995 pasal 1 adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan. Yang kedua, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai manfaat langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir, promosi K3 adalah salah satu cara untuk meningkatkan K3. Adapun saran kami, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja diperlukan adanya manajemen K3. Yang kedua, belum maksimalnya pelaksanaan manajemen K3 disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan informasi tentang manajemen K3. Untuk itu, Menteri terkait dan dunia industri agar diadakan sosialisasi secara terus-menerus. Dan yang ketiga, perlu peningkatan promosi keselamatan kerja pada setiap dunia kerja agar semua orang mementingkan keselamatan kerja itu sendiri. Baik, sekian dari presentasi makalah dari kelompok kami mengenai sistem manajemen K3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.